masyarakat se-Amanuban dengan tegas menolak klaim atas tanah mereka. Kupang, DimensiTVnews.com. Situasi perampasan tanah hutan di Indonesia marak terjadi. Tidak dipungkiri juga bahwa Nusa Tenggara Timur menjadi posisi tertinggi dalam konflik agraria dan menjadi predikat provinsi darurat agraria, utamanya di Kabupaten Timur Tengah Selatan terkhusus Amanuban secara keseluruhan. Berdasarkan surat dari Balai Penetapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 14 Kupang nomor S.304/BPKH-TLPPK-2/8/2023 tanggal 15 Agustus tahun 2023, telah menetapkan sebagian besar wilayah Amanuban masuk dalam kawasan hutan produksi tetap Laok Tunbesi. Penetapan tersebut juga dilandasi oleh SKKLHK nomor SK-37-LHK-Setjen-Plat.0-5-2016. Penetapan kawasan hutan produksi tetap Laok Tunbesi ini tentunya lahir tanpa sepengetahuan masyarakat Amanuban, serta tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah maupun dari pihak kehutanan bersama masyarakat dan para tokoh adat se-Amanuban sejak awal. Sosialisasi baru diadakan pada bulan Agustus tahun 2023, sementara penetapan kawasan berdasarkan SK Menteri sejak tahun 2016. Apa yang terjadi di Amanuban sebelumnya juga telah terjadi terhadap masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan di Bowosi, Manggarai Barat yang juga tergusur kebun akibat proyek strategis nasional yang tempat tersebut juga menggunakan SK-357-Men-LHK-Setjen-Plat.0-5-2016 untuk menggusur kebun masyarakat. Kecenderungan pemerintah dalam melakukan perampasan tanah rakyat seringkali menggunakan skema penetapan kawasan, misalnya SK Menteri ESDM nomor 2268K-30-Mem-2017 yang menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi geotermal juga tanpa sepengetahuan masyarakat. Akibatnya masyarakat di Waesano, Manggarai Barat dan Pocoleok, Kabupaten Manggarai terancam digusur oleh proyek tersebut yakni proyek strategis nasional. Bukan hanya tempat tinggal yang akan menjadi sasaran namun juga tanah leluhur, kuburan dan kebun rakyat hanya akan tinggal sejarah. Ini merupakan bentuk tindasan fasis yang terus dipertontonkan oleh negara melalui instrumennya. Hal yang lebih ironis ketika masyarakat Pocoleok melakukan penghadangan justru mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian Manggarai, dengan dalih bahwa masyarakat telah menghalangi tugas mereka. Padahal jelas dalam konstitusi bahwa masyarakat juga dijamin haknya, atas menyampaikan pendapatnya di muka umum dalam mempertahankan ruang hidupnya. Namun pihak kepolisian justru menjawabnya dengan surat panggilan. Ini adalah bukti nyata ketika masyarakat mempertahankan hak atas tanahnya selalu mendapatkan tindakan represif, intimidasi dan tindakan anti-demokrasi lainnya. Dalam konteks Amanuban, kawasan hutan Loab Tunbesi yang dimaksud adalah tanah-tanah milik masyarakat, berupa permukiman yang sudah didiami turun-temurun, kuan pekarangan, poan, kebun-kebun warisan leluhur, lene, kandang ternak dan padang penggembalaan warisan leluhur, muit balen tilun, dan pengukuran untuk mengeluarkan sebagian kecil tanah di desa ini sebagai APL, areal penggunaan lainnya. Bahwa tanah yang menjadi APL yang dibebaskan hanya sebatas 50 meter di samping kanan dan kiri jalan desa untuk dimiliki masyarakat, sedangkan selebihnya, walaupun lebihnya itu masih pekarangan milik masyarakat, tetap menjadi kawasan hutan Laok Tunbesi dan masyarakat hanya memperoleh hak pakai 35 tahun. Pengklaiman dan konsep APL tersebut menunjukkan bagaimana kerakusan negara dalam merampas tanah rakyat lalu hadir seolah-olah ingin memberikan tanah kepada masyarakat, yang hakikat tanah tersebut adalah hasil rampasan dari tanah masyarakat. Terbukti ketika masyarakat ditawarkan hanya memiliki sertifikat hak pakai hanya kisaran 35 tahun. Logika konyol yang terkesan mengusir masyarakat secara sistematis di atas tanah yang mereka, nenek moyang, perjuangkan dengan darah dan bahkan nyawa. Karakter rakus semakin terlihat jelas ketika program reforma agraria palsu dan perhutanan sosial (RAPS) juga ditawarkan kepada masyarakat di Amanuban. Hal yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin yang awalnya tanah masyarakat kemudian diklaim oleh negara,
lalu akan dikembalikan kepada masyarakat hanya dengan 50 meter persegi. Apakah kaum tani akan mampu sejahtera hanya dengan memiliki tanah dengan luasan tersebut ketimbang tanah yang dimiliki semula lebih luas dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat, apalagi hak pakainya hanya sebatas 35 tahun? Kita mengetahui bahwa program RAPS adalah pendistribusian tanah kepada buruh tani dan tani miskin yang objek tanahnya adalah tanah ex-HGU dan tanah kehutanan. Yang menjadi pertanyaan adalah di Amanuban di mana tanah HGU dan tanah kehutanan. Apakah karena berdasarkan SKKLHK yang sebenarnya itu adalah upaya perampasan tanah rakyat? Diketahui bahwa wilayah administrasi Desa Fatukusi, Desa Besleu dan beberapa desa lainnya adalah 100% masuk dalam kawasan hutan. Sedangkan di Desa Falas 95% masuk kawasan hutan dan seterusnya. Saat ini, Kabupaten TTS telah menjadi salah satu kabupaten sasaran program perhutanan sosial berdasarkan pertemuan lokakarya diseminasi sistem informasi akses lahan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten TTS untuk mendukung penyelenggaraan implementasi perhutanan sosial di kabupaten tersebut. Hal tersebut didukung oleh World Agroforestry ICRAF melalui kegiatan Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia yang didanai oleh Global Fair Canada pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023. Hal ini sejalan dengan apa yang sering disampaikan oleh beberapa instansi ketika beraudiens dengan masyarakat, bahwa jika masyarakat tidak puas dengan penetapan hutan produksi tetap Laop Tunbesi, maka masyarakat bisa menaikkan kasus tersebut ke pengadilan, menerima program tanah objek reforma agraria TORA, dan masyarakat melakukan pengajuan tentang program perhutanan sosial PS. Artinya bahwa dari semua instansi yang ditemui oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya selalu mendapatkan jalan buntu. Jika bagi pemerintah program RAPS adalah win-win solution, maka bagi masyarakat itu bukan solusi, karena jelas tanah tersebut adalah tanah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Perampasan tanah dan tindakan tidak manusiawi di Pubabu oleh Pemprov NTT telah membuka mata masyarakat adat se-Amanuban, bahwa begitu kejamnya negara terhadap kaum tani yang mempertahankan hak atas tanahnya. Masyarakat juga menyadari apa yang terjadi di Pubabu dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pula oleh negara kepada masyarakat adat se-Amanuban, yang mempertahankan tanahnya dari klaim sepihak oleh kehutanan. Maka melalui pernyataan sikap dan rilis ini kami masyarakat se-Amanuban dengan tegas menolak klaim atas tanah kami. Jika pemerintah ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan di Pubabu, maka kami siap menunggu dan menanggung segala konsekuensinya. Melalui kasus ini juga, kami masyarakat adat se-Amanuban telah menyatukan gerakan bersama keluarga kami di Pubabu Besipae yang terus disiksa dan ditindas serta diterlantarkan hingga saat ini. Atas dasar situasi tersebut, kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan sikap sebagai berikut. Cabut SK Menteri LHK nomor SK.37/LHK-Setjen-Plat.0/5/2016. Cabut surat penetapan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 14 Kupang nomor S.348/BPKH-TL-PPKH-Plat.2/8/2023 tanggal 15 Agustus tahun 2023 tentang penetapan kawasan hutan Laop Tunbesi. Negara harus mengakui hak purba masyarakat adat Amanuban terutama tentang tanah pemerintah Provinsi NTT, harus bertanggung jawab dan mengganti rugi atas penggusuran masyar. Rakyat Pubabu, kembalikan hutan adat Pubabu. Yang di dalam aliansi itu ada FMN Cabang Kupang, Agra NTT, ITA PKK dan Perkumpulan Masyarakat Adat dan Budaya Amanuban. Liputan, Melki S. Selan, Kepala Perwakilan Wilayah, Kaperwil Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengabarkan untuk dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah.